Meski menyatakan telah memiliki 4 bukti, namun hingga kini polisi tidak kunjung menetapkan siapa tersangka pembunuh Wayan Mirna Salihin. Penyidikan kasus ini justru diwarnai manuver Jessica Wongso yang mengaku tidak terlibat dalam kematian Mirna. Setelah lebih dari 3 minggu pasca kematian Wayan Mirna Salihin, misteri siapa pelaku yang mencampurkan racun sianida ke dalam kopi yang diminum Mirna tak kunjung terungkap. Seiring dengan proses penyidikan yang berjalan, publik justru dipertontonkan langkah Jessica Wongso, saksi dalam kasus ini yang secara terbuka membantah keterlibatannya dalam kematian Mirna. Rabu siang dengan didampingi 2 kuasa hukumnya, Jessica datang ke Komnas HAM meminta perlindungan dan meminta Komnas HAM memantau proses penyidikan kasus kematian Mirna yang sedang berlangsung. Jessica mengaku mengalami tekanan mental akibat serangan banyak pihak yang memperlakukan dirinya seolah sebagai tersangka. Terkait dengan laporan Jessica Wongso ke Komnas HAM, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisna Murti menilai sejauh ini polisi selalu menjalankan pemeriksaan sesuai dengan hak saksi. Kalau dengar di media, pengacaranya menyatakan polisi memperlakukan dengan baik. Pelanggaran HAM itu kan ada indikatornya, ada parameternya. Ya kalau nanti beliau melapor ke Komnas HAM yang dilaporin siapa? Saya nggak tahu. Tapi dengan pelaporan proses di dalam seperti apa? Yang dimintai keterangan diperlakukan secara manusiawi dong ya? Baik. Ya? Ada keluhan nggak Pak dari Jessica-nya atau dari kuasa hukum? Nggak ada. Beliau diperiksa minta istirahat, minta besok ditunda, besok. Pakar hukum pidana Jamin Ginting menyebut sudah saatnya bagi polisi untuk menetapkan tersangka atas kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Sementara tindakan Jessica Wongso yang mengadu pada Komnas HAM dinilai sebagai upaya untuk mencari simpati publik. Kalau diperlakukan sebagai tersangka, harus jelas perbuatan apa yang dikenakan kepada dia. Contohnya ada tindakan kekerasan fisik supaya dia memberikan keterangan yang berbeda seperti apa yang dia ketahui. Tapi sepanjang tidak ada artinya tekanan-tekanan fisik atau tekanan psikologis terhadap dia, harusnya saksi tidak boleh melaporkan atau tidak pantas melapor. Karena dalam BAP tersebut, di kalimat terakhirnya, apakah Anda diperiksa memberikan keterangan ini ada paksaan atau tidak. Dan dia sudah pasti menandatangani, tidak ada. Jadi kalau sudah dia tandangi bahwa tidak ada paksaan, lalu dia buat laporan, saya kira terlalu berlebihan ya. Merujuk pada serangkaian proses penyidikan yang telah dilakukan mulai dari prarekonstruksi hingga reka ulang serta meminta keterangan saksi-saksi, seharusnya tak butuh waktu lama lagi bagi polisi untuk mengungkap siapa pelaku pembunuh Mirna. Tim Liputan Metro TV. Kalau masyarakat kehilangan anaknya dengan secara misterius seperti itu, sudah pasti nggak akan rela lah ya. Saya serahkan semua kepada hukum yang berlaku di negeri ini dan saya sangat percaya hukum akan ditegakkan di negara kita, insya Allah. Pertama yang akan kita bahas di Netizen News kali ini dia bisnis gelap jual beli organ, di mana penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri dan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar menangkap 3 anggota sindikat penjual ginjal. Mereka adalah Yana Priyatna alias Amang, Dedi Supriyadi bin Oman Rahman, dan Kwok Heri Susanto alias Heri. Dan polisi juga mengindikasikan permintaan organ tubuh itu datang dari rumah sakit. Dan sejauh ini pemirsa sudah ada 15 orang yang menjadi korban atau donor begitu. Dan tersangka ini menawarkan harga jual ginjal berkisar harganya 80 hingga 90 juta rupiah. Ya, ini dia Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Kombes Umar Suryavana menunjukkan hasil CT scan ginjal manusia yang diperdagangkan saat rilis di Mabes Polri Jakarta kemarin. Kita lihat pemirsa, ginjal itu ada 2 di dalam anatomi tubuh manusia. Ini hasil CT scan yang diperdagangkan, begitu ginjal yang diperdagangkan. Nah,
Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Siani Indriani mengatakan bahwa selain merasa tidak nyaman karena diperlakukan sebagai tersangka, padahal statusnya masih saksi. Dalam pertemuan dengan Komnas HAM tadi, Jessica juga mengeluhkan adanya perlakuan kasar pihak polisi saat mendatangi rumahnya. Ada hal-hal yang dia alami yang membuat dia tidak nyaman. Yang pertama kali adalah ketika dia mau diambil oleh polisi. Jadi dia mengatakan mau dipanggil, tapi 2 kali dilakukan dengan cara yang kasar. Jadi di tengah malam pada hari Sabtu dan Minggu, Sabtu itu dari pihak lain tidak menggunakan seragam polisi, tidak menggunakan surat, sehingga tidak jelas siapa yang dari mana, tidak jelas. Itu yang membuat dia ketakutan, dan kemudian dia besoknya juga begitu. Ada pihak lain yang bahkan dengan kata-kata yang kasar itu dilontarkan oleh seorang polisi melalui telepon juga kepada keluarganya. Itu membuat dia kemudian dan keluarganya malu karena seluruh tetangganya kemudian menganggap seolah-olah Jessica sudah tersangka pembunuhan, dan itu membuat. Sedangkan pihak Polda Metro Jaya tidak mempermasalahkan langkah Jessica Wongso, rekan minum kopi korban, untuk melapor ke Komnas HAM. Polisi yakin tidak ada pelanggaran HAM yang terjadi selama proses penyelidikan berlangsung. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisna Murti menjamin tidak ada pelanggaran HAM yang dilakukan penyidik selama Jessica diperiksa terkait kasus tewasnya Mirna. Menurut Krisna, laporan pelanggaran HAM harus ada indikator yang dapat dibuktikan. Krisna menambahkan pihak kepolisian selalu mengakomodir kemauan Jessica selama proses pemeriksaan. Memang ada pelanggaran HAM. Dari polisi sendiri berarti selama ini Diskrimum menjamin nggak ada pelanggaran HAM selama proses penyelidikan ya? Kalau dengar di media, pengacaranya menyatakan polisi memperlakukan dengan baik. Pelanggaran HAM itu kan ada indikatornya, ada parameternya. Ya kalau nanti beliau melapor ke Komnas HAM, yang dilaporin siapa? Ya pemirsa, saat ini Badan Narkotika Nasional juga mengungkapkan tindak pidana pencucian uang ataupun TPPU dari bisnis narkotika dengan menyita aset mencapai 17 miliar rupiah. Petugas membekuk residivis narkoba berinisial GP yang diduga mencuci uang dari hasil penjualan sabu dan ekstasi. Jadi seharusnya tidak layak GP melakukan pencucian uang dari 5 bandar besar. GP ditangkap di kawasan perumahan Tebing Tinggi, Sumatera Utara. BNN berhasil menyita sejumlah aset senilai 17 miliar rupiah. Aset itu terdiri dari sejumlah uang, tempat usaha. Kami akan memberikan informasi peristiwa yang terjadi di Indonesia dan juga mancanegara. Mari kita simak Metro hari ini selengkapnya. Badan Narkotika Nasional menemukan ratusan kilogram sabu yang disembunyikan di dalam 194 mesin generator listrik atau genset dalam penggerebekan gudang mebel di Jepara pada Rabu malam. BNN sudah menemukan setidaknya 100 kilogram sabu yang disembunyikan dalam 94 mesin generator listrik. Sementara 100 genset lainnya yang diperkirakan berisi 200 kilogram lebih sabu masih dibongkar oleh BNN. Nah ini teman-teman, bahwa ini dibungkus. Seperti inilah pelaku menyembunyikan narkotika jenis sabu. Sabu disembunyikan di dalam silinder mesin genset. Ini dari X-ray ya. Dan ini sabunya. Barang ini tidak ada sekernya. Di dalam seker ini kosong. Oleh sebab itu isinya mesin hanya kamuflase. Para pelaku juga membungkus sabu tersebut dengan karbon untuk menghindari deteksi mesin X-ray. Ada sebanyak 100 genset yang kembali dibongkar hari ini. Diperkirakan genset tersebut memuat sebanyak 200 kg sabu.
Sebelumnya polisi telah membongkar sebanyak 94 genset dan menemukan sabu seberat 100 kg di dalamnya. Selain petugas BNN, tim Puslap 4 juga bertugas di lokasi untuk melakukan uji laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti. Petugas Puslap 4 menggunakan alat FTIR untuk memastikan adanya kandungan sabu di dalam barang bukti. Barang bukti tersebut. FTIR kita lanjutkan dengan pemeriksaan. Tim Puslap 4 mengambil langsung sampel barang bukti untuk melakukan pengujian kimiawi untuk melihat kandungan sabu dalam barang bukti. Kemudian kita tes dengan markis tes. Dia akan memberikan warnanya adalah orange, berarti barang bukti tersebut positif mengandung met. Kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 masuk di dalam. Dari hasil pengujian, barang bukti yang diselundupkan di dalam